does. Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Septina Deni Masruroh dengan nomor NIM 20310110109. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai fungsi dari Microsoft Excel, yaitu fungsi VLOOKUP, VLOOKUP, SUMIF, COUNTIF, dan pivot table. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah pengolah data. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa data atau data laporan perjalanan di Bandar Udara Internasional Juanda kelas ekonomi. Di sini saya sudah menyiapkan data yaitu tanggal, waktu berangkat, kode pesawat, dan jumlah penumpang. Dan di sini kita akan mencari nama pesawat, tujuan, dan harga tiket menggunakan fungsi VLOOKUP dan fungsi VLOOKUP. Untuk mencari nama pesawat, tabel acuannya yaitu menggunakan tabel vertikal. Sehingga kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Untuk rumus fungsi VLOOKUP yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sel yang akan dijadikan acuan, saya akan menggunakan kode pesawat, kemudian titik koma. Untuk setiap versi dari Microsoft Excel, titik koma akan berbeda-beda. Ada juga yang menggunakan koma. Sesuaikan dari versi Microsoft Excel Anda. Kemudian kita blok tabel acuan vertikal, kemudian titik koma. Kemudian kita akan mencari untuk nama pesawat berada di sel kedua. Jadi di sini saya akan menuliskan 2, kemudian titik kurung dan enter. Nah, di sini ada kesalahan. Untuk mengatasi kesalahan di sini yaitu di tabel array-nya kita menggunakan lambang dolar. Nah, di sini otomatis langsung membenahi sendiri. Kemudian untuk mencari tujuan, rumusnya sama seperti mencari nama pesawat, yaitu sama dengan VLOOKUP, kurung, tabel acuan, titik koma, tabel vertikal, titik koma. Berhubung di sini tujuannya di nomor 3, maka kita menggunakan nomor 3. Kemudian tutup kurung dan enter. Sama seperti kesalahan di depan, maka kita akan menggunakan lambang dolar. Nah, ini sudah membenahi sendiri. Kemudian kita masuk ke fungsi VLOOKUP. Di sini fungsi VLOOKUP akan saya gunakan di bagian harga tiket. Untuk rumus dari fungsi VLOOKUP yaitu sama dengan VLOOKUP. Kemudian tabel buka kurung dulu. Kemudian tabel acuan yaitu di sini sama kode pesawat. Kemudian titik koma. Untuk tabel yang dijadikan acuan di sini yaitu tabel acuan yang berbentuk horizontal. Kemudian kita blok. Kemudian titik koma dan menggunakan di bagian nomor 2. Tutup kurung dan enter.
Untuk mengatasi kesalahan lagi, masih sama seperti yang semula, kita akan menggunakan simbol dolar. Jadi seperti itu langkah untuk menggunakan rumus dari VLOOKUP dan rumus dari HLOOKUP. Untuk rumus VLOOKUP yaitu menggunakan tabel vertikal, dan untuk menggunakan rumus HLOOKUP yaitu menggunakan tabel horizontal. Untuk materi selanjutnya yaitu materi fungsi SUMIF. Fungsi SUMIF yaitu fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan seluruh data. Kita masih menggunakan data yang sama, yaitu tentang data perjalanan Bandar Udara Internasional Juanda. Untuk memasukkan fungsi SUMIF yaitu langsung saja rumus dari fungsi SUMIF yaitu sama dengan SUMIF, kemudian buka kurung, lalu range yang dipilih, saya menggunakan kode pesawat, kemudian titik koma, untuk memasukkan kriteria, yaitu tanda petik, kita pilih C01, tanda petik. Hati-hati dalam menggunakan tanda petik ataupun rumus, karena jika ada kesalahan maka akan berpengaruh di rumus Anda. Kemudian titik koma, sum range-nya saya pilih jumlah penumpang yang akan dijumlahkan. Kemudian tanda kurung, enter. Dan di sini diketahui jumlah penumpang kode C01 yaitu sebanyak 387 penumpang. Untuk mencari kode penumpang C02 dan C03 dan seterusnya, sama seperti menggunakan rumus C01, yaitu menggunakan fungsi SUMIF. Itu sama dengan SUMIF, buka kurung, kode pesawat, titik koma, tanda petik, C02, tanda petik, titik koma, jumlah penumpang, tutup kurung, dan enter. Jadi di sini diketahui data dari jumlah penumpang kode C01 387, C02 291 penumpang, C03 214 penumpang, dan C04 351 penumpang. Kemudian kita akan beralih ke fungsi COUNTIF. Fungsi COUNTIF yaitu fungsi yang digunakan untuk menentukan beberapa banyak data yang ada di range tertentu. Untuk fungsi COUNTIF saya gunakan pada total keberangkatan di pukul 6.20 dan pada pukul 15.30. Langsung saja untuk rumusnya sama dengan COUNTIF
buka kurung, sel yang akan diacu. Di sini saya menggunakan waktu keberangkatan, kemudian titik koma, kemudian kriterianya, yaitu 06.20. Tanda petik, tutup kurung, dan enter. Untuk total keberangkatan pada pukul 15.30 sama, yaitu sama dengan kontif, buka kurung, sel yang diacu, dan titik koma, tanda petik pukul 15.30. Enter. Di sini diketahui total keberangkatan pada pukul 6.20 terdapat 2 pesawat, dan total keberangkatan pada pukul 15.30 terdapat 3 pesawat. Materi yang selanjutnya yaitu materi mengenai pivot table. Pivot table yaitu menu yang ada di Microsoft Excel berupa tabel interaktif dan grafik. Di sini saya masih menggunakan data yang sama, yaitu data laporan perjalanan di Bandar Udara Juanda kelas ekonomi. Untuk mengetahui pivot table, kita blok data yang dibutuhkan, kemudian klik insert dan pilih menu pivot table. Maka akan muncul tabel seperti ini, dan di sini terdapat tulisan tabel 1 karena saya sudah menggunakan format as table. Kemudian klik OK, maka muncul seperti ini. Dan di bagian kanan terdapat menu-menu dari data yang kita butuhkan. Di sini untuk menambahkan di tabel row, klik tanda centang seperti tanggal, waktu keberangkatan, kode pesawat, nama pesawat, jumlah, dan tujuan. Untuk jumlah penumpang berada di samping row table yang kita butuhkan, sesuai kotak-kotak yang di bawah ini. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, dan bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.